Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai situasi yang ada di dunia kripto. Jadi banyak yang bertanya apakah sekarang sudah masuk altcoin season. Ini kalau kita lihat kelihatannya belum masuk teman-teman, karena kalau kita lihat dari dominasi Bitcoin, ini sekitar 63,1% teman-teman. Biasanya altcoin season itu dimulai pada saat dominasi Bitcoin ada di angka kisaran 55% teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita lihat di sini bahwa dari 3,37 triliun US dollar yang beredar di market kripto itu masih banyak orang yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk Bitcoin, teman-teman. Jadi dari 3,37 triliun US dollar itu berada dalam bentuk Bitcoin, kemudian 9,1% ini ada di dalam bentuk Ethereum dan 27,8% sisanya berada di dalam altcoin lain, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Crypto Fear and Greed Index hari ini ada di angka 69. Jadi ini yang teman-teman harus waspada apabila ini ada di area extreme greed, teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati. Memang idealnya kita melakukan pembelian pada saat extreme fear atau fear, teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk pergerakan harga dari berbagai token yang ada di hari ini. Jadi kita lihat untuk coin market cap, ini market capital ini mengalami inflow atau dana masuk sebesar 0,54%, teman-teman. Jadi market capital ada di angka 3,37 triliun dengan dominasi Bitcoin mencapai 60%. Dan Bitcoin hari ini menembus harga 107.000 US dollar, teman-teman. 107.000 US dollar ini mengalami kenaikan signifikan di angka 1,24%. Sementara untuk Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 2.547 US dollar, mengalami koreksi tipis 0,03%. Nah, yang kita lihat di sini untuk XRP, teman-teman, ini ada berita negatif, ada berita kurang sedap. Ini kita lihat dalam 1 minggu terakhir mengalami koreksi sebesar 7,18%. Dan hari ini juga mengalami koreksi sebesar 0,82%, diperdagangkan di angka 2,36 US dollar, teman-teman. Jadi mengalami penurunan karena ada berita negatif di sini baru diposting kurang lebih beberapa menit yang lalu, diposting di Decrypt, teman-teman, bahwa SEC hari ini menunda keputusan ETF dari XRP dan Dogecoin, teman-teman. Jadi dana ETF ini merupakan bagian dari gelombang produk investasi berbasis altcoin yang diajukan oleh para penerbitnya dalam beberapa bulan terakhir. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ini kita lihat menunda keputusan terkait perubahan aturan yang memungkinkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF yang diajukan oleh 21 Share yang melacak XRP dan Grayscale berdasarkan harga Bitcoin untuk mulai diperdagangkan menurut dokumen yang diajukan pada hari Selasa, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa komisi atau SEC hari ini sedang memulai proses untuk melakukan analisis tambahan yang akan membantu menentukan apakah ETF tersebut memenuhi aturan bursa sekuritas yang dirancang untuk mencegah tindakan dan praktek yang curang serta manipulatif dan juga untuk melindungi investor, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kemudian untuk CBOE dan New York Stock Exchange, tempat dana 21 Share dan Grayscale masing-masing akan diperdagangkan, mengajukan permohonan perubahan aturan lebih awal tahun ini
Jadi penundaan ini tidak menandakan apakah SEC akan menyetujui dana tersebut atau tidak, teman-teman. Jadi penundaan ini adalah yang terbaru untuk dana berbasis ETF, teman-teman. Jadi kita belum dapat informasi resmi apakah ETF dari Doge dan XRP ini akan disetujui, karena kalau kita lihat di sini SEC ini sebagai sebuah lembaga pengawas ini menunda ETF dari XRP dan Dogecoin, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah berita yang menurut saya kurang positif atau termasuk negatif kalau kita berbicara tentang perkembangan dari XRP, sehingga kita lihat untuk harga XRP hari ini mengalami koreksi, sementara Ethereum ini mulai naik, teman-teman, dan Bitcoin juga mulai naik, BNB mulai naik, kemudian Solana mulai naik, tetapi di sini untuk XRP mengalami koreksi, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, di tengah koreksi ini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum, teman-teman? Karena pada saat market koreksi, ini sebenarnya adalah sebuah peluang untuk kita mulai melakukan analisa untuk melihat apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP. Jadi kalau kita lihat di sini, XRP hari ini masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap, diperdagangkan di angka 2,36 US dollar, teman-teman. Jadi 2,36 US dollar per satu token XRP, dan volume 24 jamnya ini menembus 2,83 miliar US dollar. Sementara untuk market kapitalnya ada di angka 138 miliar US dollar, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau ada yang bertanya, kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian XRP, maka menurut saya kalau kita mengacu dengan memakai indikator Fibonacci retracement di time frame hari, maka area golden ratio, area ideal untuk kita melakukan pembelian XRP itu ada di angka 2,19 US dollar dan di angka 2,09 US dollar, teman-teman. Karena itu adalah area support kuat atau area golden ratio dari Fibonacci retracement. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, kemudian tetap lakukan dior, dan kita akan lihat bagaimana pergerakan XRP ke depan. Namun kita berharap agar SEC bisa segera menyetujui ETF-nya. Semoga informasi ini bermanfaat terutama untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.